Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan tipis sebesar 0,17%. Dengan total market cap mencapai di 2,68 triliun US dollars, dan untuk hari ini Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,15%, ya. Nah, untuk BTC, good newsnya apa? Good newsnya dia berhasil reclaim MA50 walaupun tipis ya. Jadi daily close jam 7 pagi tadi itu di angka 84.583, sementara MA50 ada di angka 84.435. Tipis tapi tetap reclaim ya. Nah, sekarang kita masuk ke hari keempat ya, di mana BTC mulai ya masuk dalam masa-masa konsolidasi mungkin ya. Nah, teorinya adalah market sedang menunggu di hari Kamis. Ya, kita tahu di hari Kamis kita akan keluar statement atau lebih tepatnya speech dari Jerome Powell. Dan mungkin juga selain dari itu ya, memang hari Senin dan Selasa hari ini belum ada news bintang 3 ya, maka dari itu mungkin cenderung lebih flat begitu ya. Mungkin kita harus siap-siap lah besok ya. Besok kita akan mulai keluar data bintang 3 dan subuh besok lebih tepatnya jam berapa coba kita lihat ya, 12 kalau nggak salah. Jadi ya kerasanya masih kayak besok sebenarnya. Di hari Kamis technically speaking, tapi jam 12:15 malam. Jadi siap-siap lah. Ya, intinya besok sampai subuh akan keluar banyak data penting. Si Jerome akan speech, lalu juga akan ada crude oil inventories, lalu juga di sini akan ada retail sales dan juga core retail sales gitu ya. Tapi untuk hari ini sih masih belum ya. Hari ini kita bisa lebih fokus ke TA aja dulu karena ya lu bisa lihat sendiri sesuai dengan pembahasan di hari minggu kemarin ya. Belum ada data bintang 3 begitu ya. Oke, balik lagi ke chart. Untuk chart ya daily-nya ya lagi-lagi sama seperti pada tanggal 12 April kemarin. Sekarang PR-nya adalah bertahan di atas dari MA50 gitu ya. Nah, kalau dia bisa berhasil bertahan di atas dari MA50 secara konsisten, ya kemungkinan besar akan bisa rally lagi. Nah, tapi saat rally seperti yang kita bisa lihat di sini, ya sudah semakin mendekat ke BSB begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah BSB akan masih mereject Bitcoin atau tidak begitu ya? Karena kita bisa lihat di sini BSB-nya masih cukup lebar. Dan ya kalau lebar secara yang kita bisa lihat di sini seringkali masih menjadi resisten begitu ya. Seringkali masih menjadi resisten seperti contohnya lagi itu di mana nih? Nah, di sini nih ya. Oh, ya di sini juga nih masih menjadi resisten. Tapi bukan berarti kalau menjadi resisten pasti bakal reject. Enggak juga. Faktanya kita bisa di sini ya, dia berhasil ya, bisa berhasil rally dan bahkan mantul di BSB begitu. So, ya walaupun benar ada resisten yang bisa bikin drop, tapi ya yang yang akhirnya menentukan menurut gua adalah dia bisa membuat higher high nggak begitu. Karena seperti yang kita bisa lihat di sini ya, kalau dia bisa membuat higher high ya bisa lanjut begitu. Ya walaupun reject ya, tapi membuat higher high di sini. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya, high sebelumnya di sini yang membentuk lower high. Nah, di daerah berapa sih? 39.100-an ya. Tapi saat dia berhasil weekly close di atas dari struktur ini, nah momentumnya bisa berlanjut begitu. So, ya coba kita lihat lah dalam beberapa hari ke depan atau mungkin lebih tepatnya 6 hari kurang sedikit ya. Apakah Bitcoin bisa weekly close di atas dari 86.100? Kalau itu bisa dilakukan oleh BTC, nah kita ada potensi bisa mulai menaklukkan BSB begitu ya. Tapi lagi-lagi step by step aja, kita nggak usah tebak-tebakan, nggak usah kita nebak ini bakal reject atau nebak ini bakal reclaim. Tenang aja ya, kita that's not our job ya. Job kita di market adalah bereaksi, dia ngapain instead of nebak-nebak dia mau ngapain gitu. Ya kadang-kadang kita sering kali tergoda untuk menebak-nebak market mau ngapain ya. Hati-hati jangan give in to that impulses begitu. Jangan give in ke ya insting untuk melakukan itu begitu ya. Tapi just keep it neutral ya. Kita tunggu saja sampai terjadi reaksi begitu ya. Sampai ada sudah bukan reaksi tapi tunggu sampai terjadi eventnya. Itu sama kayak waktu di sini nih ya. Kayak waktu sebelum jebol BSB kan kita bilang tunggu dulu aja. Kita tunggu sampai weekly close. Saat terjadi weekly close baru kita bertindak begitu ya, atau kita melihat statistiknya. Nah, bukannya kita nebak-nebak, oh ini bakal jebol nih, pasti bakal jebol, atau enggak nih pasti bakal mantul. We don't know. Yang kita punya statistiknya kalau jebol seperti apa, kalau mantul seperti apa. Nah itu
Harusnya orang berpikir seperti itu, tapi kebanyakan enggak. Seringkali tergoda untuk jadi dukun, begitu ya. Nah, ya seperti kita sudah sering bahas juga kalau sampai reclaim dan apalagi mantul seperti di sini nih ya. Ini kan reclaim nih, reclaim terus mantul di mana weekly close bullish terjadi di atas dari BSB. Nah, statistically speaking, setelah ini terjadi akan membuat higher high, even new all time high. Dan voila, ya. Dapat kan statistiknya. Begitu. Dan ini bukan cuma statistik yang kita lihat sekali maka akan wah ini pasti terulang lagi. Enggak ya, kita lihat berkali-kali. Kita sudah bahas ya dari dulu saat terjadi reclaim ya, lalu terjadi pantulan di BSB seperti di sini. Apa yang terjadi ya? Yang terjadi akan membuat higher high even the all time high. Di sini lalu contohnya lagi tuh di mana lagi nih? Nah, di sini nih reclaim, reclaim, retest di sini, mantul di sini. Apa yang terjadi? Higher high, new all time high. Udah gitu ya selanjutnya. Dan kalau gagal ya kayak begini, ya lanjut membuat lower low. Begitu. Nah itu statistik yang kita bisa pakai, tapi saat sudah terjadi eventnya nggak bisa kita nebak-nebak. Oh bentar lagi reclaim, oh bentar lagi reject. We don't know, faktanya masih belum terjadi, gitu ya. Oke, kita masuk dulu aja ke ini ya, indeks dolar. Indeks dolar kondisinya hari ini masih melemah ya, which is good karena ya. Kalau kita pengen Bitcoin lebih gampang untuk larinya ya kita butuh DXY yang cenderung lebih melemah begitu ya. Karena kan gue sudah sering bahas DXY ini seperti pemberat kaki begitu ya. Ya ini deh lu bayangin kayak nggak tahu nih ya generasi sekarang tahu atau enggak, tapi kalau generasi gue kayaknya tahu semua deh ya. Kalau inget Naruto ya, si Rock Lee itu yang matanya bukan matanya, yang alisnya tebal tuh ya. Nah waktu dia ngelawan si Gaara tuh, nah itu kan dia ngelepas tuh pemberat kaki. Nah itulah BTC kalau DXY-nya melemah terus, itu sama aja seperti pemberat kakinya ngecilin. Begitu, maka BTC akan lebih mudah untuk bergerak. Begitu ya. Itu aja lah analogi paling gampangnya ya. Next BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini ya. Sekarang mulai potensi higher high lagi. Kemarin nggak sampai higher high, tapi mendekati ya. Apakah hari ini akan terbentuk higher high lagi di BTCD? We'll see ya. Tapi yang pasti balance sheet masih di daerah situ lah ya setelah ada peningkatan. Tapi sekali lagi gue ingatkan tetap 70-30 ya, 70-30 atau 60-40. Jangan kegedean di alts gitu ya. Dan gini sekali lagi ya. Kalau menurut gua, bahkan sampai kita masuk ke altcoin season pun, kalau lu 70-30 atau 60-40, udah nggak perlu diapa-apain lagi. Nanti bisa ngebengkak sendiri si rasio altcoins-nya. Begitu ya. Jadi sebenarnya enak 70-30, 60-40 tuh udah setelah lu pasang seperti itu nggak akan stres. Karena sampai dia geser ke altcoin season pun, lu udah siap dengan itu. Begitu ya. So, sudah tinggal ditunggu saja tanggal mainnya. Apakah The Fed akan mulai mengeluarkan statement-statement yang lebih dovish, mengeluarkan statement-statement yang mungkin akan menyinggung sedikit mengenai QT yang akan mungkin terjadi tapering ya. Kan bukan janji lah ya, forecast dari bulan kemarin itu The Fed akan melakukan tapering. Hari ini ya belum kerasa ya. Belum kerasa ya, kita lihat pembuktiannya apakah dia akan benar-benar tapering dan mungkin bukan cuma tapering, ya harapan kita adalah QT-nya bisa benar-benar berhenti. Nah kalau sampai QT-nya benar-benar berhenti, nah kita ada harapan untuk bisa dapat altcoin season seperti di 2016. Tapi selama belum terbukti bahwa balance sheet akan mulai flat, ya akan mulai netral seperti di 2016. Nah jangan berharap kita dapat begini, gitu ya. Jangan berharap. Selama masih turun terus kayak begini, masih QT, ya lo lihat sendiri korelasinya adalah BTCD menguat, ya BTCD menguat di sini. Tinggal pertanyaannya, apakah BTCD-nya menguat saat koreksi nggak dengan pair USD-nya? Kalau sedang koreksi, nah altcoin pun tak darah. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak dalam kondisi BTC USD-nya koreksi, ya paling ke outperform aja sama BTC. Nah itu mungkin nggak terlalu kerasa. Tapi kalau minus kayak kemarin, ya kerasa banget kan. Pengen muntah darah tuh rasanya buat yang pegang semuanya alts. Begitu ya. Oke. Next kita masuk ke news dulu. Untuk news ini datang dari US di mana Kraken baru saja nge-launch US listed stocks dan juga ETF trading yang meng-expand beyond crypto ya. Nah, ini kenapa unik ya? Karena jadi lu bisa beli saham, bisa beli indeks di Kraken begitu ya.
Nah ini yang gue bingung, Kraken ini kan ya sebenarnya, nah ini kayaknya Kraken US tuh nggak ada ya, cuma Kraken aja. Jadi apakah semua kedepannya akan ngikutin juga seperti Kraken ya? Nah, kalau itu bisa terjadi sebenarnya it's good ya, tapi permasalahannya mengenai regulasinya begitu. Apakah regulasinya itu akan jelas atau tidak begitu? Karena dulu kita pernah lihat juga ya di Binance, lalu di Bybit juga dulu kita kalau nggak salah bisa beli stocks ya. Ada kayak token yang menjadi kayak semacam derivatif dari stocks dan juga indeks. Tapi udahnya ditarik karena urusan regulasi. Nah, apakah kali ini Kraken berbeda begitu? Karena ya buat apa kan? Udah lihat sebelumnya nggak berhasil, masa bikin lagi? Nah, ini jangan-jangan Kraken dapat ini mungkinnya dapat izin untuk melakukan ini. Ya, we'll see, we'll see. Tapi kalau sampai ini benar-benar bisa terjadi dan sesuai juga dengan regulasi US, ini menarik nih ya. Nah, mungkin ke depannya bagi lu misalkan yang punya juga akun di Kraken ya, bisa diversifikasi ke aset-aset lain begitu. Ya lu kebayang jadi nggak usah ribet lagi pengen punya exposure ke S&P 500 mungkin atau juga pengen ke other indexes, other juga stocks. Nah, lu bisa lakukan semua di satu account which is good ya. Nah, tapi baik lagi kita harus lihat dulu nih apakah diperbolehkan atau Kraken main hajar kayak zaman dulu gitu, kayak zaman dulu Binance melakukan hal yang sama, cuma bedanya kalau Binance dulu bentuknya dalam token gitu ya. Tapi intinya ini cukup menarik ya. Oke, next kita masuk aja langsung ke ini ya. Ini economic calendar kita bahas, mungkin kita langsung aja masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini masih belum ada setup futures. Langsung aja ke spot. Untuk spotnya MA50 dan struktur 84.000 lebih 55 sudah lumayan dekat. Jadi ya ini lu boleh pilih salah satu ya. Lalu MA20 dan juga struktur 82.500an juga cukup dekat. Jadi gue jadiin satu juga secara buy limit. Yang ketiga ada di angka 81.000 lebih 65 USD. Sementara untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ada dua resisten yang relatif baru ya, di angka 1644,3 dan di 1670,5 ya. Nah untuk setup futuresnya ya sudah terjadi retest, tapi retestnya uniknya kedua-duanya nih. Sorry ini kurang turun sedikit. Oke, berarti lebih tepatnya itu di angka 1669,3 ya. Nah, jadi lo bisa pilih ngebuka shortnya itu di angka 1644,3 atau di 1669,3 ya. Sama-sama boleh karena retestnya memang kedua resisten itu ya. Nah, untuk posisi shortnya ini target TP-nya bisa yang paling konservatif tuh di 1597,1 ya. Yang lebih agresif boleh di angka 1536,9 ya. Nah itu untuk setup futuresnya. Untuk posisi spotnya ada di angka 1536,9 dan di 1429,8 ya.
Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gue akan ingatkan untuk para newbies, hati-hati, you are what you consume. Ya, jadi konsumsilah konten-konten yang actually ya bermanfaat begitu ya. Karena kalau gue perhatiin ethics yang gue lihat di luar ya, kalau gue nggak terlalu sering lihat sosmed dalam lah ya di dalam negeri gitu, di Indo gue nggak terlalu sering lihat. Yang gue sering lihat tuh yang di luar, di X gitu ya, udah cukup banyak orang yang deterministik begitu, dan kemungkinan juga ya nggak akan terlalu jauh lah ya kalau gue perhatiin ya kan. Satu lebih sering ngeliat yang dalam negeri ya, gue lebih sering lebih sering lihat yang luar negeri gitu ya. Tapi trennya mirip-mirip, saat banyak yang udah ngedukun juga nggak akan jauh beda gitu di luar dan dalam negeri. Nah jadi ya gue asumsikan juga sama di dalam negeri udah mulai banyak yang ya begitulah ya. Ya ini ingat, nggak ada yang tahu masa depan begitu. Jadi jangan sampai lu mau dikibulin sama orang-orang yang menyatakan seperti mereka tahu masa depan akan seperti apa begitu ya. So ya selama kontennya ada gunanya, bentuknya edukasi, bentuknya itu ilmu, dengerin, nggak masalah, dari manapun boleh ya. Nah tapi kalau bentuknya itu udah deterministik, pasti begini, pasti begitu, nggak mungkin wah gitu ya. Nah hati-hati, jangan dengerin yang kayak begituan gitu ya, karena ya ujung-ujungnya lu udah lihat sendiri kan berapa banyak dukun yang salah lagi di cycle ini. Kayaknya cycle ini salah satu yang paling gila, benar-benar sangat tidak friendly terhadap dukun dibandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya ya. Karena cycle sebelumnya kan lebih nggak banyak kecohan begitu ya. Cycle sebelumnya tuh ya udah cenderung relatively straight, gitu, straightforward. Ya udah, that's it. Nah tapi di cycle ini lebih kejam terhadap dukun karena banyak kecohan-kecohan yang bikin sakit perut lah begitu ya, di Ethereum, di BTC dan seterusnya begitu. Nah tapi ya udah nggak apa-apa ya. Ya apa namanya, justru malah lebih bagus bisa memfilter bullshit begitu ya. So ya apa namanya, sebisa mungkin jaga apa konten atau apapun yang lo consume begitu, karena sekali lagi you are what you consume. Kalau lo consume sampah, lo nggak akan jauh-jauh dari sampah begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.